Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar PPKN tentang penerapan sila keempat dan kelima Pancasila. Kamu bisa menyimak halaman 53 sampai 54. Kita simak bersama halaman 53. Hari ini kita masih masuk tema 1, subtema 2 dan 3 ya. Nanti kita akan lanjutkan tema 2. Pada halaman 53 membahas tentang sila keempat. Sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Karena banteng termasuk hewan yang suka berkumpul atau suka bermusyawarah. Maka kepala banteng ini digunakan sebagai simbol sila keempat. Nah, bisa dipahami ya? Apa saja penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari misalnya 1. Mengutamakan kepentingan bersama. Artinya kamu lebih mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kalau kamu sudah melakukan hal tersebut, berarti kamu sudah mengamalkan sila keempat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Apabila ada diskusi dan kamu tidak memaksakan kehendakmu supaya orang lain menyetujui, ini juga termasuk penerapan sila keempat. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengambil keputusan untuk kepentingan bersama disebut dengan musyawarah. Keputusan yang diambil itu namanya mufakat. Bisa dibedakan ya. Jadi musyawarah adalah kegiatan mengambil keputusannya, dan keputusan itu sendiri dinamakan mufakat. Kemudian dalam kegiatan musyawarah juga dikenal dengan istilah voting. Voting itu adalah pengambilan suara terbanyak dalam kegiatan musyawarah. Contoh yang keempat, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Apabila dari hasil diskusi kemudian diputuskan dalam penyelesaian masalah atau dalam kegiatan apapun ketika musyawarah dan hasilnya kamu laksanakan, maka secara tidak langsung kamu sudah menerapkan sila keempat. Nah, ini adalah contoh gambar penerapan sila keempat. Yang pertama, mengerjakan tugas kelompok atau berdiskusi tentang tugas kelompok. Ini juga termasuk contoh kegiatan musyawarah. Kemudian menyelesaikan musyawarah dusun, misalnya pembangunan talok, musyawarah pembangunan masjid, musyawarah pengadaan siskampling. Nah, ini juga termasuk kegiatan penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Coba kamu baca lebih lanjut bukumu ya, supaya kamu bisa menemukan contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang selanjutnya adalah sila kelima Pancasila. Sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi artinya melambangkan kemakmuran pangan.
Jadi Indonesia ini termasuk negara agraris yang banyak menghasilkan padi sebagai bahan pangan atau makanan pokok negara Indonesia. Kemudian kapas melambangkan kemakmuran sandang karena bahan dasar untuk pembuatan sandang atau pakaian adalah kapas. Jika sudah tercukupi kebutuhan pangan maupun sandang, maka bisa dikatakan mengalami kemakmuran. Oleh sebab itu, sila kelima Pancasila menggunakan lambang padi dan kapas. Untuk lebih jelasnya terkait tentang contoh atau nilai yang terkandung dalam sila kelima, kamu bisa buka bukumu tematik terpadu 6A halaman 71 sampai 72. Contoh penerapan sila kelima, kamu bisa simak halaman 72 dan 73 ya. Sudah dibuka bukunya? Yang pertama, contohnya adalah bersikap adil terhadap orang lain. Nah, ini adalah contohnya. Bersikap adil salah satunya bisa diterapkan seperti gambar tersebut. Ketika kamu berkunjung ke museum untuk melihat atau menggunakan teropong bintang, kalian antri dengan teman-temanmu. Kemudian Pak Guru menggerakkan kamera sesuai tinggi anak. Itu juga termasuk penerapan sikap adil. Coba kamu cari tahu ya penerapan sikap adil lainnya di rumahmu. Contoh yang kedua, penerapan sila kelima. Tidak boros atau bergaya hidup mewah. Dengan menggunakan harta benda sewajarnya, tidak memamerkan yang kamu miliki atau tidak memamerkan kekayaan yang kamu miliki, itu juga termasuk penerapan sila kelima. Atau misalnya kamu di rumah, misalnya kamu diberi uang saku, kemudian sebagiannya kamu tabung. Nah, itu juga termasuk penerapan sila kelima. Contoh penerapan sila kelima yang ketiga adalah suka bekerja keras. Suka bekerja keras, gigih, pantang menyerah untuk meraih cita-cita, itu juga termasuk pengamalan sila kelima. Nah, kalian kan sudah kelas 6 nih. Berarti kalian harus belajar dengan keras ya, atau bekerja keras. Selalu tanamkan sila kelima ya, demi meraih cita-citamu. Karena apa? Kelas 6 ini adalah gerbang kamu menuju pendidikan yang lebih tinggi. Jadi kamu harus persiapkan dengan matang di kelas 6 ini, supaya waktu kamu nanti masuk SMP, kamu tidak kebingungan dengan materi yang kemungkinan akan lebih susah lagi. Kemudian yang keempat adalah menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain dengan memberikan acungan jempol, pengucapan selamat, pemberian reward atau hadiah, atau tidak menghina hasil karya orang lain, itu juga termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, sudah jelas kan tentang pengamalan sila keempat dan 5 Pancasila? Untuk cek pemahaman, kalian buka bukunya halaman 63 sampai 64 untuk
panduan kalian mengerjakan soal di Google Form. Dan halaman 87 sampai 88 untuk kalian jadikan pula pedoman mengerjakan soal di Google Form. Kirimkan tugas dengan tepat waktu ya. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan home fun-nya. Semoga kalian tetap happy ya.